Dasar hantu keparat, masih saja mengganggu. Maaf ya bro, agak ngebut tadi. Terbangnya agak rendah kali. Ini urusanku, kamu pergi aja. Serahkan papan perintah suci. Kami bisa. Aku sangat marah. Sudah jadi orang cacat sejak lama. Sudah kubilang, buat apa banyak bicara sama dia? Potong dulu keempat tangannya. Aku bosan membunuh. Kenapa kalian masih menangis? Ya, Kau bisa mengalahkan kami berempat? Puncak Master sejati. apa itu cuma kursi goyang raksasa? Namanya juga udah datang. Hormat kepada Tuan. Bawahan datang terlambat. Bagaimana keadaan Ling Xiaohol hari ini? Mereka memanfaatkan VDL untuk merekrut banyak orang. Ling Xiaohol hampir jatuh masuk ke kota kecil. Tapi, dua keluarga besar tidak datang. Ling Xiao Group tetap di bawah kendali papan perintahku. Ternyata kursinya nggak cukup buat mereka. Tuan, Anda pasti sudah muak dengan gangguan lalat-lalat ini. Ini adalah Tuan Ling Xiaohol yang sesungguhnya. Aku segera panggil mereka. Dengan papan perintah di tangan. Mereka akan datang sendiri. Aku ini perintah apa? Ganti celana, lupa ngambil. Persiapan investasi ratusan miliar gimana? Aku sudah atur investor. Besok di kamar dagang Jinhai, 100 miliar siap. Lalu dia menikah denganku. Berjasa besar padaku. Seperti dewa putih turun ke bumi. Tapi masih kurang. Aku ingin dia. Sudahlah, aku akan ungkap identitasmu. Ini kartu hitam 10 triliun buat keadaan darurat. Kakak ipar, kamu di mana? Cepat ke rumahku, ada masalah besar. Ini, kalau kau berani sentuh keluargaku, aku lepaskan kau, oke? Lanjutkan, urusannya nggak penting ya? Udah berapa kali ku bilang, aku kakak iparmu. Dia aja nggak pernah tidur sama kamu. Masa kakak ipar? Kau, aku lebih tua dari kakakku tahu, masih kecil. Sudahlah, itu nggak penting. Kakak ipar, aku ganti, kamu bercanda. Aku serius. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu. Haha, aku nggak bercanda, kakakku nggak di rumah. Aku lihat kakak aku sama Wuchi. Kau bilang kakakmu ada hubungan sama dia? Intinya, kamu Kurang ajar. Gak, aku buru-buru. Jangan emosi dulu. Mocun, dasar pecundang. Kau datang ke kantor, hemat aku mencarimu. Kita cerai, tanda tangan suratnya. Lalu pergilah sejauh mungkin. Jangan ganggu kami. Si Chosu, kami adalah kecantikan terkenal di Jinhai. Perusahaan Su yang paling prospektif. Kini makin cocok untuk perusahaan. Bakal melesat tinggi. Sopir taksi online kampungan. Cicilan mobil aja belum lunas. Masih tega. Setelah aku dapat investasi ratusan miliar dari aku, akan nilai pasar Su Group, Ling Xiao Group bisa tembus anjing tak menggonggong. Naga tak bersuara, tapi kau. Nomor 1, pasar saham. 3 tahun lalu aku menikahimu. Karena saat itu, aku tak punya ayah ibu. Kau cukup cocok. Kak, masa kau setega itu? 100 juta ini buat kompensasi. Ambil dan pergi. Kak, apa kau nggak sadar? Bisnismu berjalan sangat mulus. Su Group dari nilai ratusan juta berkembang sampai ratusan miliar. Su Group bisa besar begini berkat usahaku.
Kau sadar nggak? Setiap perusahaan ada masalah. Besoknya langsung selesai. Apa kau nggak heran? Demi membesarkan Su Group, aku berkorban banyak. Ya Tuhan, berani sekali kau bicara bohong. Aku sudah bekerja mati-matian, perusahaan bisa besar tanpa bantuanmu. Kau malah enak-enak jadi pemakan nasi lembut selama 3 tahun ini. Jadi kau mau cerai sama kakak ipar? Sudah cukup. Dia belum cukup memalukan, tapi di bidang bela diri, menyelesaikan masalah perusahaan. Kali ini, bahkan... Kau yakin investasi Su Group besok? Investasi ratusan miliar dari Ling Xiao Group itu bukan aku yang dapat. Mo Jun, cukup. Istriku, sia-sia. Berani sekali kau mengaku. Haha, ini mobilmu. Tuan Wu ini adalah tuan muda dari keluarga besar. Juga Raja Dewa Ling Xiao Hall. Kau cuma sopir taksi online, masa bodoh. Kayaknya kau udah bosan hidup. Apa kau bener-bener nggak mau maju? Nggak nyangka kau sekeji itu. Kau cuma sopir taksi online. Berani ngaku bisa dapetin investasi ratusan miliar. Tapi jangan sesali hari ini. Menikah denganmu. Su Jin Yuen. 3 tahun lalu kau nggak bilang gitu. Dulu kalian semua memaki aku. Bilang aku bawa pulang sampah. Tapi kau yang menyelamatkanku. Baiklah, kita cerai. Mulai sekarang kita berdua nggak ada hutang budi. Kak, jangan. Budi, selamatmu. Nggak perlu kau balas. Kalau kakakku nggak bisa tulus menerimamu. Su Jin Su, kau sudah cukup gila? Aku nggak gila. Semua yang kukatakan benar. Sudah lupa, kau menikah dengannya. Makanya aku panggil kakak ipar. Bukan, Mo Chun, aku beli sesuatu. Beli 2 cincin pasangan ini. Kupikir seumur hidup nggak akan ada kesempatan. Biarkan aku yang menikah denganmu. Mo Chun, kau benar-benar gila. Kau mau menikah dengan pecundang? Nggak punya masa depan? Kau belum 18 tahun. Mo Chen, kau benar-benar masih tega kau melakukannya? Diam semua. Mo Chen, nikahi aku saja. Jangan bully aku. Aku akan sayang kamu sepenuh hati. Sejak awal aku udah suka kamu. Mo Chen, mulai sekarang jangan ganggu Jin Sue. Dulu kau bisa pukul aku karena aku salah anggap kau penolong. Kau berani pukul aku. Mulai sekarang aku putus hubungan sama kalian semua. Kau mau gelandangan sama aku hari ini. Masih ada hak bicara di depanku. Shu Jing Yu, dari lulusan gak jelas, bisa bikin perusahaan nilai 50 miliar. Pasti ada yang bikin begini. Orang memang begitu. Setengah hari, ternyata ketahuan. Aku gak bakal pura-pura lagi. Aku seorang pelatih. Kamu ketawa apa? Papan perintah suci di tanganmu. 3 tahun lalu, kau dipukuli kayak anjing mati di pinggir jalan. Sekarang aku memang bukan. Tapi aku gak keberatan kau nikah dengan aku. Aku lebih baik dari kakakku. Kasih aku 10 menit, aku kasih kado. Dalam 10 menit aku akuisisi si Hai Group atas nama Su Jin Sue. Sekalian, kamu bercanda. Si Hai Group itu yang terbesar di Jinghai. Cuma 200 miliar, banyak amat. Ya, sedikit lebih tinggi dari rata-rata. Gak lebay kok. Kasih aku saja. Sudahlah, lebih baik aku daripada tinggal di rumahku aja. Tuan, akuisisi si Hai Group selesai. Ini dokumennya. Ini pemilik saham sesungguhnya. Aku bisa kelola sebesar ini. Ini 10 miliar buat uang jajan. Bahkan kalau kau jual si Hai Group. Dalam dokumen tertulis investasi, di mana ada bagian untuk si Hai. Jadi ini benar-benar kado darimu. Aku dari awal, besok di kamar dagang Xinghai, semua akan tahu. Apa Tuan gak merasa? Enggak. Kita harus pergi. Baik. Ya sudahlah, ikuti saja. Aku urus ini dulu, permisi. Kau pergi aja. Masih gak bisa lupain kakakku. Hei, Wang Yijun. Hei, Mo Chen. Lihat penampilanku hari ini. Aku udah tanya 50 kali. Aku juga udah jawab 50 kali. Aku kan tuan rumah kamar dagang Jinhai hari ini. Urusan gaya suka-suka. Aku mau touch up dulu. Kau carilah tempat duduk. Wah, cantik. Anda ibu dari CEO Su, Nyonya Zhao ya? Kau. Ini calon mantu saya. CEO Su dan Tuan Wu udah bersama. Nyonya Zhao, ke depan Anda bakal hidup enak di bawah Tuan Wu. Bisa pamer kemana-mana. Terima kasih banyak.
Mo Chen, kenapa dia di sini? Dasar sialan. Dia pasti karena dicampakkan si EO Su. Kesal dan datang untuk bikin onar. Kurang ajar. Wah, ini kamar dagang Jinhai. Yang datang ke sini semua punya uang puluhan juta sampai miliaran. Kau pikir sampah kayak dia layak? Kesabaran terakhirku ya. Dasar. Masa di acara besar gini berantem? Ya, jangan salahin Tante Zhao. Pasti ada yang nggak tahu diri. Kenapa kau di sini? Kalau aku nggak datang, bisakah? Dulu aku nggak sadar kau bisa begitu. Tapi, apa aku segitu buruknya di matamu? Dasar bajingan, siapa kau? Kenapa suruh Tante Zhao berlutut? Aku bos kamar dagang Jinhai. Bos yang memintaku datang. Haha, masih ngarep bos kamar dagang. Memintamu datang ke kamar dagang Jinhai? Presiden Ye Mantian dari grup. Kekayaannya di atas triliunan. Suruh dia memintamu. Triliunan itu hebat banget. Bisa sampai puluhan triliun tahu? Wah, pecundang ini makin jago ngibul. Semakin bisa, pukul terus lalu tendang keluar. Aku mau lihat. Mana yang lebih keras? Tanggung jawab, aku kenal baik sama dia. Aku mulai pukul sekarang. Di sini ada yang berani teriak-teriak minta bunuh. Dia ngeyel banget. Mo Chen itu pecundang bukan? Lihat, kau dibodohi sama anjing kayak Mo Chen. Dasar babi, lanjutkan saja. Buang-buang waktu. Gak bisa, mereka kebangetan. Hari ini, aku pukul mati dia. Dulu aku pikir kau agak lambat. Tapi ternyata segampang itu dibohongi Mo Chen. Coba cerita dulu. Dia barusan bilang ini punya kamar dagang Jinhai. Kampret, bohong macam gitu juga mau. Katanya bos kamar dagang Jinhai. Memintanya datang. Bodoh tapi jago banget kamu ngelempar. Dia ngelempar kamu, malah kamu terlalu pintar. Kau keluar dari sini. Apa mungkin kenal bos Jinhai? Terus apa? Bodoh amat. Dulu harusnya kau ditenggelamkan di toilet. Jian Shui, bahkan aku, tuan muda keluarga Luo, sampah kayak dia? Masa Presiden Ye mau keluar dulu? Jelas dia nggak kenal sampah kayak gitu. Cuma bisa ngibul buat nipu perempuan. Kodok dalam tempurung, mau ngomong apa? Aku kasih tahu, Sihai Group. Sekarang pemilik saham sesungguhnya dari Sihai Group. Bukan. Akulah yang memintanya datang ke Jinhai. Pakai cara begitu? Sudah aku bilang, jangan pakai perebutan itu. Apa kemampuanmu? Aku tahu. Apa kau pernah benar-benar bicara hati sama aku? Berani bilang kenal aku. Semua karena kau. Harusnya kau kena petir. Apa dia sekotor itu? Iya, takdir. Bukan? Apa yang kubicarakan tadi? Jangan pakai cara kalian. Dokumen aku sebagai pemilik saham si High Group. Uang jajan yang dia kasih kemarin. Cukup buat bukti? Apa kemampuan Mo Chen cukup? Tahu nggak aku mikir apa sekarang? Lebih baik Mo Chen aku kasih ke kau. Dik, aku lulusan universitas ternama. Cek online, cek aja 9,9. Omku wakil direktur Bank Jinhai. Urusan penipuan. Satu telepon ke omku, cek keaslian, cek. Bisa tangkap penipu ini. Xiaoli, cepat telepon. Tangkap penipu besar ini. Biar dia membusuk di penjara. Kalau kau mengaku sendiri di depan Su Jinshui, polisi. Dia harus minta maaf sama Su Jinshui. Kalau enggak, biar dia membusuk di penjara. Kalau cek 10 miliar ini asli, kalau asli aku ganti nama jadi Mo. Kau nggak pantas pakai nama Mo. Ada yang bisa telepon? Baiklah, kalau kau bisa. Kasih omku tambahan prestasi. Cek keaslian cek ini. Nomornya yang tanda tangan. Nomornya asli. Dia beneran punya 10 miliar. Sekarang tahu siapa yang ngampungan? Masa bisa punya 10 miliar? Sekarang kau percaya? Hanya uang bisa kasih 10 miliar ke Su Jinshui? Ini benar-benar kejutan besar. Ya, bank mana yang bisa? Xing Chen, sebenarnya Mama selama ini cuma mau menguji kamu saja. Diam, ada aturan nggak sih? Aku bicara sama menantu kesayanganku. Xiao Chen, lihat,
Kau bisa kasih cek 10 miliar. Bahkan belikan Jinsue, siapa masih berani bilang kau sampah? Jadi gini, meskipun kau cerai sama Jingyu, tapi aku tetap kau baik sama dia. Kalian menikah? Jadi kau setuju aku sama Mo Chen? Kalian cocok. Kenapa aku? Itu bukan buta apa? Kau ngomong apa? Kalau ini tersebar, gimana nanti? Mo Chen sekaya itu. Nggak lihat aku, sayang ke aku. Nggak ada yang percaya. Mo Chen. Uang cuma angka bagiku, mau pakai berapa? Sekarang kau masih bilang buang-buang tenaga. Mobil taksi online-nya beli utang tanpa uang muka. Dari mana? Aku cuma bercandain kamu, masa serius? Wah, aku cuma bercanda. Kok malah diiyain? Paling jago main pura-pura bodoh. Aku cuma mau... Nggak nyambung sama nomor omku. Tadi mau jelasin. Tapi kau nggak boleh bohong. Orang yang mau jadi sopir taksi online, nggak mungkin. Kau suka sama... Aku penipu ulung. Penipu besar. Nyaris nipu kita. Kalian masih nggak percaya, Wochen? Sudah nggak ketolong. Dia kasih kamu apa? Kau percaya sama kebohongan yang penuh celah? Kesempatan buat mengaku. Nggak kamu manfaatkan. Semua karena ulahmu sendiri. Sudahlah, aku malas. Jesue, kita pergi. Gitu om, telepon. Suruh orang tangkap penipu keuangan ini. Biar nggak jadi masalah besar. Makanya ke penjara. Cari orang baik di penjara sana. Dasar memalukan, harus ditembak. Dasar bodoh. Kau nggak layak jadi ibu. Masa bilang gitu ke anak sendiri? Nggak tahu di luar selingkuh sama rubah mana. Harusnya ditenggelamkan di toilet. Makanya dulu kakakmu nggak cekek kamu. Beruntung hidup masih berani. Bagus. Penipu keparat ini terlibat penipuan keuangan. Kali ini meski nggak ditembak, mesin jahit di penjara. Aku ngerasa Mo Chen di penjara kayak gitu. Bakal membusuk. Keparat. Pukul dulu sampai babak belur. Sampai berani. Kau tunjuk itu. Sopir taksi online sampah. Dia nyelinap masuk Jinfu. Nipu sampai ratusan juta. Patahkan kakinya. Berani bikin onar. Aku kasih tahu. Berani bikin onar di depanku. Cari mati ya. Bunuh. Aku Luo Feixiang. Keamanan dan ketertiban Sihai Group jadi tanggung jawabku. Jadi cuma anjing Sihai Group. Kau disuruh gigit siapa ya? Gigit. Kalian semua, dengarkan. Sihai Group kita berbeda. Hak eksklusif. Dia pemilik saham sesungguhnya Sihai Group. Pecat kau. Tapi dia pemilik baru Sihai Group. Presiden Ye. Dia juga layak. Dijual aja nggak tahu, dihitungin uang. Penipu supir taksi online. Ngaku beli Sihai Group. Mantap. Sihai Group punya kombinasi orang bodoh dan penipu. Ya nggak pecat aku. Kau tunggu sebentar. Aku panggil. Datang ke sini dalam 3 menit. Mo Chen bohong sedikit, kau anggap kitab suci. Kau nggak punya hati. Pantang dibandingin sama aku. Memangnya. Dia direktur pelaksana Zhang Qianyuan. Sekarang nggak panggil Ye Mantian? Ayo ketua. Mo Chen bantu aku akuisisi Sihai, terus... Kau masih belum puas? Hei, Chei Osu. Ini, Luo Jingyu, nggak usah sungkan. Ayolah. Mulai hari ini, aku putus hubungan sama kalian. Kau berani marah-marah sama aku? Hei, aku pukul, apapun aku tanggung. Jangan pukul Pak Zhang. Hei, Pak Zhao, masa Anda sendiri yang datang? Biasa aja, biasa aja. Ada 2 orang nggak tahu diri. Anak buahku cukup kok. Pak Zhang. CEO Su, maaf bikin kaget. Zhang Tao, kau salah orang. Bener-bener. Anakku yang CEO Su Sue. Diam semua. Apa Su Group? Presiden Sihai Group yang asli. Nona Su Jing Sue. Ayo. Bukan, kau salah. Aku bukan nama itu. Itu presiden Sihai Group? Pak Zhang, Anda bercanda? Kalian terlalu bahagia. Benar, aku nggak mau ngaku dari keluarga Luo. Aku macan dari Sihai. Anjing dari luar, pecat dia. Dasar anjing pengkhianat, pecat.
Itu CEO Su, bukan. Aku merendahkanmu. Maafkan aku. Aku CEO Su, kalau cuma ancaman biasa, minta bunuh. Tapi kau sentuh yang kusayang. Aku nggak bisa diam. Ini maksudnya apa? Kau pukul aku? Sudah ku bilang, Mo Chen itu milikku. Tolong! CEO Su, maafkan aku. CEO Su! Bisa hancurin semuanya. Jangan sebut kakakku. Kok nggak tahan? Nggak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Meski jual ginjal, nggak cukup 2. Sebentar aku. Aku di Jinhai. Apa yang tadi terjadi? Apa ini acting buat kita semua? Ketua Y karena... Lalu masalah ini... Tuan Wu. Pantasan Su Jingsui sebegitunya. Ternyata jadi selingkuhan Ye Nantian. Berani main sama Ye Nantian. Ye sudah 50-an. Su Jingsui berani main sama dia. Ketua Y lebih suka yang... Dia pakai uang ketua Y. Nanti aku suruh ayah. Bilang ke ketua Y, ternyata hati orang sejahat itu. Padahal aku mau... Jangan khawatir. Selama Ling Xiao Group, nggak ada yang bisa ganggu Su Group. Hey! Apa? Kabar baik, sepupuku datang. Apa itu keluarga Raja Dewa? Dia kini menjadi panglima baru Ling Xiao Hall. Tuan Wu, luar biasa, Anda. Kulihat Su Jingsui dan Mo Chen sombong. Kau masih presentasi IPO? Mau lihat? Mereka belum pantas. Kau nggak mau, tapi aku mau bantu kau. Nanti lihat mereka. CEO Su Group, Su Jin, melakukan presentasi terakhir sebelum IPO. Aku dan Su Group akan maksimal. Su Group di bawah CEO Su. Sudah tembus ratusan miliar. Perusahaan begini wajib invest. Apalagi CEO Su cantik. Aku tambah dari 8 miliar jadi 10 miliar. Semoga bisa. Kalian udah nggak ada kesempatan. Aku mewakili Ling Xiao Group. Investasi 10 miliar buat Su Group. Ya, Ling Xiao Group investasi 10 miliar. Selama Ling Xiao Group anggap nilai Su Group sudah sesuai target, Su Group sebentar lagi ngalahin si Hai. Benarkah kata Tuan Wu? Dewa. Beruntung dapat 10 miliar dari Ling Xiao Group. Terima kasih atas dukungannya. Maka pendanaan 2 miliar berhasil sempurna. Dasar perempuan jalang cuma bisa manja di depan laki-laki. Sedangkan kita, jangan samakan aku dengannya. Aku malu. Kubiarkan kau tahu situasi. Kau pikir Su Jingsui ada apa denganmu? Aku baik sama makanan kayak gitu? Setidaknya kalau aku kasih, kau baru pantas. Apa maksudmu? Kok sombong banget? Selingkuhan Mo Chen? Aku mau wawancara. Saat Ye Nantian, pria tua itu menindihmu. Apa rasanya? Siapa pemberani? Hargai momen. Pemandangan Ye Nantian selingkuhannya menghamili. Tapi kenapa kalian? Aku nggak kenal Ye Nantian. Si High Group itu kau yang... Kecerdasanku? Aneh. Kemampuannya jauh di atas bayanganmu. Otak yang nggak lulus cuma 3 tahun bisa bikin. Kau pikir cuma modal bisa dapat investasi 10 miliar dari Ling Xiao Group? Ini Mo Chen yang diam-diam bantu. Tanpa Mo Chen. Tapi juga main sama Ye Nantian. Menyebalkan. Luar biasa. Masa dari Ye Nantian dapat? Si High Group. Bakat nipu kayak gitu. Tante, kau terlalu menghargainya. Penipu sampah. Kalau dia bisnis MLM, aku ulangi sekali lagi. Su Group cuma dapat bantuan Tuan Wu, nggak ada hubungan sama Mo Chen. Kau jual badan demi uang. Mo Chen,
Aku mau balas. Lepas aku baik-baik. Hari ini ku ajari kalian semua. Kalian gak percaya si High Group. Berkat Mo-chan. Mo-chan yang kasih. Hari ini di sini, aku akan tampar muka kalian semua. Investasi 10 miliar dari Ling Xiao Group juga batal. Biarkan dia, itu memalukan. Dia kasih kabar. Ya Lantian juga tahu. Dasar bajingan gak bertanggung jawab. Masih aja. Turun, gak boleh. Nggak nyangka kau suka kekerasan. Cerai aja sudah. Sekarang, besok mau bunuh sekeluarga. Sungguh, keluarga Su dapat berkah. Ayo! Kalau Su Jinyu dan kawan-kawan berani sentuh Mo Chen, ini dari si High Group. Saudara. Kok gini? Bercanda? Karena ada potongan kecil. Perkenalkan dulu. Yang di bawah. Yang kusuka. Di depan umum nyatain cinta sama Mo Chen. Nggak takut ya nantian tahu. Pasti pakai otak ayam. Kali ini keterlaluan. Kalau ya nanti ya tahu kena tanduk. Tempat mati. Haha. Di sisi lain, CEO Su Group, Su Jin, perusahaan Su bernilai 10 miliar dan membawakan partner bisnis emas. Putha. Nggak tahu berterima kasih. Nggak terhina. Sekarang blokir. Su Group baru aja didanai. Si High Group blokir. Masa depan penguasa baru belum besar. Penguasa lama tepuk sekali. Marah demi perempuan. Su Jingsui, Mo Chen, kalian gak bakal baik. 2 miliar dana. 10 miliar diantaranya dari Ling Xiao Group. Aku kasih tahu. Gak ada yang bisa halangi investasi 10 miliar. Baik, aku umumkan. Ling Xiao Group. Shui, kau banci. Kau pegang si Hai. Bencana. Kau dan sampah itu. Ratu bisnis bukan buat kau. Tahu kenapa mereka ledek kau? Berani urus Ling Xiao Group. Ini masalah besar. Aku sudah presiden cabang Jin Hai Ling Xiao Group. Nanti kau tahu. Udah ketawa? Investasi 10 miliar di sampingku. Meski pakai nama Ling Xiao Group, semua dari si High Group. Kontrak sebagai bukti. Sekarang kau atau tidak kata ini. Sekarang kau percaya? Gak mungkin. Di dunia Mo Chen gak ada gak mungkin. Mo Chen bukan sampah, tapi orang hebat. Benarkah Mo Chen? Gak mungkin, pasti gak mungkin. Tuan Wu, mereka tipu. Kau keponakan Dewa Ling Xiao Hall kan? Gak ada hubungan sama Mo Chen. Gak mungkin. Gak mungkin. Ling Xiao, Mo Chen, Su Jingyu, kalian? Maksudmu mau hancurin presentasi IPO aku? Dari dulu gak percaya Mo Chen. Dia sopir online, masa aku percaya? Karena Mo Chen dari Ling Xiao Hall. Tapi dia 3 tahun makan nasi di keluarga Su. 3 tahun sopir yang gak pernah. Mungkin pengkhianat. Orang dalam. Bantu kau sampai sukses. Lalu kau tendang. Apa kau nggak buta? Jing Yu, mereka tipu aku. Katakan, mereka tipu aku. Wu Qifeng, ini tanda Ling Xiao Hall. Pakai papan palsu bisa tipu aku. Berani palsuin tanda? Masa berani palsuin tanda? Bukan. Ling Xiao Hall 3 tahun ini berubah. Daftar peringkat. Lihat, ada tanda apa? Benar. Bahkan gak ada kata papan perintah suci. Aku Mo Chen benar dari Ling Xiao Hall. Terus kenapa bisa? Dasar perempuan jalang. Nakut-nakutin ya. Aku pukul kau. Siapa? Kalian gak lihat papan perintah? Berani? Kita semua orang terhormat. Gak usah. Jangan emosi, nanti Presiden Fang datang. Gak ada yang lolos. Berani ngomong lagi. Perusahaan sampai 500 miliar. Kau sopir online?
Mau warisin kartu kredit aku? Mo Chen pakai tanda palsu. Cuma itu. Berani di sini. Kukira kau cuma... Su Jingyu, kau bodoh. Kau tahu Presiden Fang itu? Kau masih percaya Mo Chen? Kau benar. Enggak. Tapi aku udah siap. Kamar dagang Shanghai urus investasi ini. Hari ini kau tahu betapa bodohnya. Hah? Papan palsu yang dikasih. Jangan so penting. Sebenarnya, bawahan Ling Xiaohong, posisi kedua, bener-bener babi kayak dia aja harus dihormati. Harus sujud. Kau terlalu hargai dia. Presiden Fang, aku yang telepon. Kalau kalian mau mengaku, bisa aku maafkan. CEO Su, kau... Mungkin aku terlalu pukul dia. Masih saja, so. Enggak, minta maaf aja nggak cukup. 100 kali sujud. Mimpi. Mati aja sama sampah. Presiden Fang, terima kasih. Apa? Aku datang. CEO Su, kau tahu? Presiden Fang, hebat. Apa hormat? Juga Tuan Wu, kau... Kau ini apa? Kau pikir Presiden Fang bisa CEO Su? Nona, Su Jingxue. Kau jangan berani nggak hormat CEO Su. Siapa? Jangan halangi. Karena dia Ye Nantian sampai Presiden Fang datang. Aku hajar. Presiden Fang, kau tahu? CEO Su, halo. Aku dari Ling Xiao Group. Ada urusan, makanya terlambat. Diam, nggak mau lihat lagi. Baik, Pak Zhao. Masa segitunya? Pak Zhang, nggak perlu segitunya. Urusanmu nanti diurus Ye. Kurang ajar. Bukan salah kita. Dia dana si High Group mau ditarik. Benar, kita investasi 10 miliar, dia pegang 99%. Demi martabat Ling Xiao Hall. Dana, CEO Su, benar. Semua dari Mo Chen. Su Jin, apa ini? Kenapa? Aku tahun lalu jadi... Kurang tahu situasi. Su Jin dari Ling Xiao Hall, tanda Ling Xiao palsu. Gak denger Ling Xiao Hall? Lihat itu. Komandan Zhu suruh aku ikut CEO Su. Aku sekarang mewakili Ling Xiao Group. Secara resmi, bisa bikin Presiden Fang segitunya? Pendeknya, tarik dana. CEO Su soal investasi. Sementara nggak invest ke Su Group. Apa aku salah lihat, Mo Chen? Terlambat. Ini balik. Balik depan aku. Aku gimana lawanmu? Keras. Makin keterlaluan. Kau tahu menantuku siapa? Aku nggak tahu. Diam. Komandan Zhu. Tuan Wu ada hubungan? Kirain Su Jingsui, Mo Chen gila. Ternyata lawan orang Ling Xiao Hall. Dewa, bawahan Komandan Zhu. Aku takut. Perang beneran. Ayo pergi. Yeah. Kau, kepala Ling Xiao Group. Aku Komandan Zhu. Baik. Nggak hormat dewa. Berani. Jing Yu, dia komandan. Terus? Lihat. Su Jingxue, Mo Chen nipu. Aku nggak percaya. Hah? Kali ini... Mulai. Meskipun dihukum, aku tetap... Kau Komandan Zhu? Siapa berani? Itu dia. Apa? Berlutut. Mau apa? Beginilah. Kekuatan. Wah, berani? Dia... Ayo pergi.
Aku mati bareng. Badut-badut kecil. Kalau berani sentuh aku, desa kali ini. Datang Zhou Yun, nanti Tuan Wu, aku kiamat. Lewati mayatku. Aku bunuh. Kau. Aku. Kau pikir Dewa Ling Xiao Hall nomor 1 dunia? Sang Raja. Dewa Ling Xiao Hall. Apa dia kompetisi meskipun selamat? Kau pikir aku takut? Selesai. Berlutut minta. Raja ini muda, tapi sudah terkuat. Kekuatanmu sekarang. Kau jangan. Gak mungkin. Pembunuhan lalu. Masih gak tahu. Bilang ke Zuzi. Mau ambil papan perintah. 3 hari. 3 hari lagi di Jinhai. Semua tentang Ling Xiao Hall. Baik. Jalang kau Yen Nantian sombong. Mo Chen. Anjing. Sampah melarikan diri. Berani tantang? Sampah itu. Mati. Gak ada yang bisa lukai dia. Haha, masih keras? Tuan Wu, Komandan Ling Xiao Hall. Terkuat. Tuan Wu, apa? Master tingkat 1 di depan Grandmaster. Sampah. Bunuh kayak semut. Aku tahu, kau baik-baik. Es krim belum cair. Kali ini, selamat. Ini, kekuatan nomor 1. Kau temani Mo Chen? Siang bolong. Wu Qifeng suruh bunuh Mo Chen. Nggak lihat kau? Di sini, teriak, jangan sombong, Ye Nantian. Nggak. Pelindungku? Apa? Tapi, jadi legenda, dia bukan sampah. Orang besar. Orang bagaimana? Pindung? Orang besar. Sampah itu di keluarga Su? Nggak mungkin. Kalau dia bisa bunuh Grandmaster. Dari dulu, cerai. Aku, Su Group, kehilangan investasi. Dihantam si High Group. Jukwe, minum teh. Aku tahu. Hari itu, Presiden Fang, Su Jingxue, Ye Nantian. Hubungan Jukwe. Su Jingxue pakai nama Ye Nantian. Mo Chen berani bunuh. Jing Yu, ini Ling Xiao Hall, dewa. Dia pasti bisa. Nanti, Su Jingxue atau Mo Chen. Semua keluarga Su. Besok kakek 80 tahun. Aku nggak tahu, Paman. Meskipun nggak tahu kita pergi. Hari ini, ibu dan kakak hilang. Kau punya aku. Aku selalu di sisimu. Kau serius? Ngerti? Ngomong apa? Obat, aku buat. Bisa sembuhkan? Kau bisa obat? 3 tahun lalu. Aku sembuh. Wow, luar biasa. Sakitnya hilang. Ini papan perintah sama muncul. Hey, aku datang. Jangan panik. Jukye, sudah. Undang semua. Nanti tengah malam. Sudah tahu kau kembali? Sudah kumpul? Aku atau tidak suruh mereka mati. Wong Fei Fei, ada masalah. Aku ke rumahnya. 2 hari, banyak penyakit. Biasanya nggak ketahuan. Mo Chen, obatmu. Fei Fei, pernah selamatkan aku. Obatmu. Bisa? Bagaimana? Tentu, kau yang selamatkan aku. Mo Chen, ada obat.
Aku nanti Mo Chen dan Su Jingshui paling lama besok. Kalau nggak dapat dana, bangkrut. Besok ulang tahun kakek. Aku semua orang. Besok aku 10 orang. Aku tahu rumah siapa. Dia sakit. Katanya dukun. Dr. Du. Dr. Du, aku dan Tang terkaya. Besok keluarga Tang, kakek. The Nasu Group. Ada si Hai. Sekalian Su Jingshui dan Mo Chen. Ayah, gimana? Masih bisa? Nggak ada, aku nggak sembuh. Dokter, murid Qing Shanyi. Kalau dia nggak bisa, keluarga Tang, cari. Tuan Wu bawa Dokter Du. Anda, Dokter Du, sembuhkan ayah. Kalau sembuh kami, janji. Mana? Gampang. Pergi. Tuan Dulah yang merawat ayahku. Tuan Du, mereka benar-benar tidak memahami situasinya. Tolong jangan pedulikan apakah itu pengobatan atau pembunuhan. Yang saya maksud adalah kondisi Tang Xiaotian jelas-jelas energi jahat telah merasuk ke dalam jiwa. Satu suntikan jarum ilahi tai pada 100 jiwanya pasti akan membunuhmu. Bagaimana Anda tahu bahwa saya mengetahui jarum ilahi tai? Siapa kamu? Sayang sekali. Ini lebih menarik daripada urusan keluarga. Ini sangat mengagumkan. Urusan keluarga adalah salah satu dari 3 bagian dari 7 leluhur Lin Xiaolian. Biografi sebenarnya dari leluhur Tian dari Xiaolian. Kamu pikir kamu ini siapa? Anda berani mengatakan bahwa Anda berasal dari Xiaolian dan memiliki keterampilan medis yang hebat. Sebagai seorang guru perempuan, dia bekerja di sebuah toko kecil dan memiliki status yang sangat tinggi. Siapa Fangda? Orang di sebelahku ini. Apakah kamu masih berani datang ke keluarga Tang dan pamer? Su Jingyu, apakah kamu akan terus salah paham terhadap Mo Chen? Saya tidak bisa memahaminya. Ini keluarga Tang, bukan tempat kalian seperti ini. Mo Chen ini milikku. Dia hanyalah sensor kebugaran yang mengendarai taksi dan pamer kemana-mana dengan berkedok toko retail. Semua orang dapat melihat bahwa Tuan Du menggunakan jarum ilahi tai. Du Qishu Zuojue menipu keluarga Tang kami. Anda harus melepaskannya dalam 1 menit, kalau tidak saya akan melakukannya. Teruskan, kalau tidak Mo Chen bukan pembohong. Ini ramuan yang diberikan Mo Chen kepadaku untuk menyembuhkan segala penyakit. Bawalah bersama kami dan pergi. Pemirsa yang terhormat, tolong bantu saya jika Anda mau. Mengapa tidak ada yang alami? Ini akan menjadi waktu terbaik untuk memulai dengan satu negara. Saya baru saja membicarakannya. Saya sudah mengatakan bahwa ada yang salah dengan metode pengobatan Anda. Apakah kamu masih curiga? Sekarang saya tidak tahu apakah itu perawatan medis atau bukan. Bisakah tes janji pengobatan online memuaskan Anda? Lu Chen, apakah kamu laki-laki? Apakah Anda mempunyai tanggung jawab? Mengapa Anda harus disalahkan? Keluar dan pukul aku. Kalian berdua hanyalah mania kekerasan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Apa yang lebih berbahaya dari sekarang? Hei, bisakah kamu menyebutkan semua jenis penyakit pada roti kukus? Tuan Tang, ini tetap ayahku. Lau Gao, kamu kuat. Jangan katakan itu, ayahku, kamu lebih baik. Ya, kamu bisa menjadi kuat sayangku. Seperti yang diharapkan, aku tahu Jin Yuan tidak akan berbohong padaku. Tuan Tang bisa bangun karena dia baru saja memakan pil yang tidak diketahui identitasnya. Penyakit Tuan Tang pasti sudah membaik karena saya baru saja memakan mie dan menggilingnya menjadi beberapa bagian. Sekarang waktu terbaik untuk pengobatan telah tertunda. Ini tidak berarti bahwa Tang tidak dapat disembuhkan. Ia juga meminta keluarga Tang mempersiapkan pemakamannya. Ini adalah 3 poin, jadi mari kita bicara tentang rencana akhirnya. Kok saya tidak tahu? Banyak sekali hal yang tidak Anda ketahui, dan efeknya sangat bagus. Dengar, aku sedang diare sekarang. Saya akan segera terkena diare dari Anda. Keluar dari sini dan makan sebanyak yang kamu bisa untuk besok malam. Lihatlah semua teman dan orang terkemuka yang telah Anda jalin. Dan siapa yang telah mengungkap kebohongan yang datang kepada Anda untuk memohon kepada Anda? Aku akan membuatmu mustahil untuk makan dan berjalan-jalan. Tuan Tang akan mengadakan pesta ulang tahun terlebih dahulu. Jika Tuan Tang ada waktu luang, tolong beri saya bantuan.
Tuan Su dan Tuan Wu telah mengundang dermawan saya yang terbesar untuk keluarga Tang ke pesta ulang tahun besok dan mengirimkan hadiah yang berlimpah. Tuan Tang harap bersikap sopan. Kemudian Tuan Tang dengan senang hati melihat pintu dan mengucapkan selamat tinggal. Jelas sekali jawabanmu adalah menjadi paman Tang, jadi ayo pergi seperti ini. Pil Huber 9 putaran itu hanya dapat digunakan untuk pemulihan, tetapi 2 di antaranya diperlukan untuk menyempurnakan pil Huber 9 putaran. Wow, kamu terlalu kuat. Fei Jin tidak membutuhkan siapapun untuk membongkarnya. Bibi, jangan seperti ini. Selamatkan guru, ini dia. Kue sudah siap. Kamu, potonglah. Silakan suka, berlangganan, meneruskan, dan memberi penghargaan untuk mendukung kolom Der Spiegel dan Dian Dian. Saya berani memuji semua pencapaian di leher saya, dengan mengatakan bahwa saya dapat belajar keterampilan medis darinya selama beberapa hari. Bagaimana saya bisa menemukan diri saya hari ini? Hei 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 hei. 才能痊愈，否则24小时之后，只有我师尊才会炼制九转还。 Berlututlah untuk menyelamatkanmu kamu. Ayahmu takut mati. Saya pergi bersama orang tuanya ke lemari dupa dan meminta obat pada Taiyang. Ketika dia tidak menerima pesan itu, dia berkata bahwa Mo Chen sedang marah, dasar binatang buas. Jangan takut. Jangan takut mengadakan pesta ulang tahun besok. Mereka juga dianggap sebagai anggota keluarga Su. Saya akan meminta maaf kepada Tuan Namo. Saya akan pergi dan meminta maaf kepada guru. Anda sebaiknya meminta master untuk memberitahu King Sui. Yuan Fei Fei, rambutku tergerai ke pegunungan dan lautan. Liuan mengungkapkan perasaannya padamu, yang berharga di rumah. Saya tidak menyangka pesta ulang tahun lelaki tua itu bisa diadakan di Aula Shanghai. Tempat ini selalu hanya menerima kepala negara dalam dan luar negeri dan tidak pernah gagal. Jika dia tidak menemukan nama untuk menyembuhkan kepala Tang, keluarga Tang pasti sudah keluar dari istana. Saya merasa melakukan hal kecil saja tidak cukup. Perjamuan ulang tahun ketiga adalah simbol kekuatan. Hal ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan banyak uang, meskipun Gong Xiao tidak memiliki kemampuan. Siapa yang mengirimi Anda undangan dan mengizinkan Anda masuk? Apakah saya memerlukan izin Anda untuk datang merayakan ulang tahun saya? Ini adalah Hotel Aula Shanghai di Hotel Datang. Ini adalah satu-satunya hotel bintang 7 di Jinhai. Kualifikasi apa yang harus Anda miliki karena penipuan? Saya pergi makan di Istana Putih saat itu. Anda sedang makan di Istana Putih dalam mimpi. Tampaknya keluarga Tang melakukannya demi Mo Chen. Keluarga Tang secara khusus ingin berterima kasih kepada Wu Sheng. Penipuan Duming telah terungkap sejak lama. Mengapa Anda masih begitu yakin memutarbalikkan kebenaran? Seharusnya hal ini sudah ditangani sejak lama. Itu keberuntunganmu. Saya tahu bahwa Anda selalu tidak dapat mengendalikan saya. Jadi selama saya merasa baik-baik saja saat keluar, jangan terlalu kasar. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengganggu kami tidak bisa pergi bersama. Itulah yang dikatakan bibi kecil itu kepada Shanghai Tian. Saya akan membiarkan Direktur Zhao menjagamu sekarang, tetapi Anda ingin menaruhnya di kepala Wu Qifeng? Su Jingsui, pecundang ini, dan Mo Chen harus berhenti membual bahwa ini adalah hotel orang terkaya di dinasti Tang. Jika kamu berani menuding Mo Chen, aku tidak senang dengan itu. Tuan Su, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Mo, kami akan menembak Anda di lobi. Dengarkan kata-kata Su Junsuan. Anda ingin mengusir kami. Anda tahu bahwa kelompok itu bernilai puluhan miliar. Wu Xiaoge adalah generasi keempat dari Jinghai Wu Jingsui. Anda ingin mengusir kami. Anda tidak peduli siapa Anda. Selama Anda menyinggung orang asing. Semuanya, Tuan Zhao ada di sini untuk berbicara. Perhatikan apa yang dikatakan Tuan Zhao hari ini tentang Tuan Mo dan Tuan Su. Kami mendengarkan harapan mereka. Ternyata kamu tidak takut menimbulkan masalah pada akhirnya. Tang Fei Fei, jika kamu tidak tahan dengan pemandangan itu, Mo Cheng. Kamu berani untuk tidak menghormati Mo Cheng. Anda memiliki pikiran yang sama. Kamu masih menahan Mo Cheng dan menyuruhku untuk tidak mengirim anggur. Energi saya sangat berbeda. Anda semua harus keluar dari sini dan bersiap untuk pergi. Tamunya banyak sekali, berisik dan berisik. Ini seperti berbicara tentang ulang tahun ke-80 yang akan segera datang. Itu semua omong kosong para pejabat tinggi. Xiao Chen adalah anggota keluarga Su kami, jadi kami menceraikannya. Dia tidak layak menjadi anggota keluarga Su kita.
Itu juga bagus, Xiao Chen. 好个屁！刚离婚就把苏静璇那个蠢货对付靖宇的公司，我看他们就是。那也是好事啊，小陈。 Orang tua saya juga tahu bahwa Anda sudah bercerai dan saya tidak bisa berkata apa-apa. 说什么？ Kami akan baik-baik saja mulai sekarang. Pelan-pelan, cepat. 好啊， Anda harus berada di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Su. Meskipun Su Jingsue tidak memenuhi harapan, masuk akal jika Mo Chen datang ke rumahnya sebagai pacarnya untuk pertama kalinya, bukan? 像话吧？ Kamu kejam, apalagi yang kamu bawa? Tidak apa-apa bagi semua orang yang ingin melihat saya. Ini adalah undangan perjamuan 2 hari lagi. Ya, akan ada hukuman. Klik yang mulia akan mengadakan perjamuan di Jinhai. Ini adalah undangan untuk jamuan makan malam. Ini adalah toko Ling Xiao paling populer di dunia. Saya mendengar bahwa Dewa Perang dan Jenderal Penjaga toko Ling Xiao juga akan terkait dengan masalah personel toko Ling Xiao kali ini. Serta para Taipan Kaya Raya juga akan menghadiri perjamuan suci. Sekarang surat undangan perjamuan Ling Xiao tidak ternilai harganya tetapi tidak tersedia. 怎么样？ Bagaimana kalau Mo Chen tidak menerima hadiah ini? Seberapa rendah hati Anda untuk memamerkan undangan? Selama Anda dapat berpartisipasi, Lin Xiaoyan akan terbang ke langit. Kamu sangat jahat sehingga pakaianmu tidak bisa dipajang di dinding. Bahkan di seluruh kelas, jika kita tidak bercerai, kamu akan berbohong kepada seluruh dunia dan menikah lagi dengan Jing Yu. Anda akan menyerah dalam hal ini. 0 transaksi ini khusus dibuat untuk Jing Suezi. Penguasa istana Lin Xiao ada di sini untuk pamer. Apakah Anda percaya atau tidak? Anda bahkan bisa mempercayai omong kosong seperti Mo Chen. Su Jin memilih Mo Chen. Anda telah berulang kali berpura-pura menjadi senior abadi di istana Lin Xiao. Kepala abadi sudah mati. Apakah menurut Anda dia adalah pejuang pendiri yang merupakan salah satu dari 4 dewa perang lama di istana Lin Xiao? Dia adalah pejuang pendiri yang sendirian mengalahkan Qintai yang sayangnya cacat. Dia benar-benar mengubah wajahnya. Tentu saja saya harus mengikuti babak terbesar untuk mendapatkan ikan emasnya, bukan? Tuan Lu adalah kandidat yang baik untuk distrik Sujialian kami. Beberapa orang berpikir bahwa makan dalam keadaan tua dan lapar itu seperti kesedihan. Maukah kamu membangunkan kakek ketika dia berbicara? Mo Cheng lah yang mengaturnya. Saya akan menemui Tuan Chen di sini nanti. Tuan Chen, Anda bergegas ke sini meskipun jadwal Anda sibuk. Pesta ulang tahun seperti apa yang ingin Anda hadiri? Tapi di depan pintu, kudengar nomor 1 sedang pamer di sini. Beberapa kali orang yang berpura-pura menjadi toko retail telah berbuat jahat dan memang demikian. Kepala monster punya cara misterius untuk menghadapi bajingan ini, tapi pahlawan kita berkali-kali menolak untuk mengaku. Karena harga makanan yang dijual di toko retail ini meningkat, semua orang terkena flu dan toko retail tersebut tutup. Sister Siliman, dia sendiri dari toko retail. Sungguh bodoh jika mempermalukan diri sendiri dengan merek palsu. Mengatakan itu adalah merek film tingkat tertinggi di Lin Xiaodian. Aku, Chen Ge, sungguh sia-sia. 陈老是凌霄店的老牌战之一，他都没见过这你，还继续这么嘴硬吗？咱一直拿你当傻子耍呢。遇到问题就莫尘，你可真是个废物。 Tidak mungkin pengerjaannya sama dengan yang ada di toko retail, tapi yang ada di tanganku adalah token War God Token. 我手里的才是令牌战神令。 Dewa mau tidak mengetahui bahwa ada dewa penguasa yang tertinggi di atas kekuatan perang. Jika kamu berani menghentikan Tuhan, aku akan menjatuhkan kalian berdua hari ini. Jangan pernah bersikap impulsif. Tolong, Tuan Chen, jika Anda berani menyentuh kucing baik Tuan Chen, saya tidak bisa membiarkan Anda. Jangan katakan bahwa orang tertipu dan nikmati dunia dengan damai. Hari ini adalah ulang tahun Sulang yang ke-80. Diam jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu Mu Chen. Siapa dia? Dia bisa saja ya. Saya sudah mengenalnya selama 3 atau 4 tahun. Mengapa Tuan Chen sangat menghormatinya? Kalau dibicarakan, semua review bagus diberikan oleh para lansia. Benar, Tuan Chen ini belum pernah naik mobilnya sebelumnya. Orang ini sangat kuat. Aku tidak tahu apa gunanya matamu. Apa gunanya mengenal Tuan Chen? Saya memberitahu Anda bahwa Anda ingin mendekat. Kalau tidak, beri aku hadiah yang murah hati. Bahkan ribuan tahun ini sangatlah menarik. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Benda ini adalah tubuh palsu. Ini sangat berharga dan telah tumbuh liar di seluruh dunia selama ribuan tahun. Itu yang kamu katakan. Tentu saja itu tidak mungkin. 3 tahun lalu, orang terkaya di dinasti Tan diberikan perpanjangan hidup selama 3 tahun di Chester. Dia menjalankan misi militer berturut-turut. Ini Tuan Tang. Anda adalah satu-satunya yang menjalankan layanan pemesanan kendaraan online dan berharap dapat menyembunyikan orang terkaya. Oh, kamu sedang bermimpi.
Tang Aotian ingin meminta bantuan Mo Chen. Anda bersyukur untuk itu. Anda di sini untuk mendorong Mo Chen keluar untuk membandingkan hadiah geni wajah. Mengapa kamu tidak berdiri dan mengatakan yang sebenarnya? Mengapa kamu menggunakan kehidupan palsu untuk menipu kakek? Aku akan membersihkan namamu. Prajurit Kongres Rakyat Nasional, kesopanan itu baik. Sansen liar berusia 1000 tahun itu asli karena ketika suami saya pergi minum teh hutan, saya pergi dulu untuk melihat apakah ada di dalamnya. Benar-benar menghitungnya. Inikah emas yang dibicarakan orang terkaya di dinasti Tang? Bagaimana aku bisa memberikan hal yang begitu berharga kepada Mo Chen, pecundang itu? Saya mencurinya. Tang Tian adalah orang terkaya di Xiaobo. Penjaga rumah 3, kemarin kamu pergi ke keluarga Tang bersama orang asing hanya untuk mengambil beberapa. Saya mendengar bahwa Anda masih putri keluarga Tang. Jika itu masalahnya, maka masuk akal jika Nona akan digunakan untuk melakukan pencurian. Ini seperti mencuri sesuatu. Tuan Chen, mohon perlakukan dia secara berbeda karena Mo Chen adalah pengemudi yang baik. Anda sekarang hanyalah seorang pencuri. Mengapa pencuri ini harus segera membawanya pergi? Orang ini, Xiao Tanghui, baru saja kembali. Orang yang sedang tidak bertugas ini sangat bodoh. Saya menyinggung Anda, Tuan Chen. Mereka mempermasalahkan orang terkaya di dinasti Tang. Apakah pria berusia 1000 tahun bernama Sao itu adalah pegawai keluarga Tang atau anjing dari keluarga Wu? Anda hanya memiliki satu ginseng liar di tubuh Anda. Apakah ginseng liarnya yang berumur 1000 tahun masih menjadi pencuri? Pada akhirnya, atasan Anda meminta saya untuk menerimanya. Bagaimana mungkin kamu bisa memberinya sesuatu yang begitu mahal? Mo Chen, jika kamu tidak mengakui kejahatanmu, kamu akan disegel oleh datang hotel senilai 6 miliar ini selama sisa hidupmu. Anda masih berani bersikap tangguh? Ayolah, kamu berani menyentuhku. Saya rasa Anda, manajer umum datang hotel, tidak dapat melakukannya. Ayo, ajak mereka berdua keluar dan berdandan dulu. Hei, begini, setelah Tang Shusho memiliki banyak orang Yeshan, Dong tua, jangan khawatir tentang Gaoqianyan Yeshan dan kamu. Aku akan baik-baik saja sekarang. Anda tidak perlu memberinya hadiah mahal. Saya melihatnya. Diam, kudengar kamu dengar bahwa tanah longsorlah yang menyulut api yang mengusir Pak Mo. Longsoran itu menyulut api. Kesan apa yang ingin Anda tinggalkan di benak Pak Mo? Anda berhasil. Karena saya kecewa di tengah malam. Mungkinkah yang dikatakan pengkhianat kecil Su Qingxue itu benar dan dia masih tidak meminta maaf? Apakah kamu tidak mengerti? Tuan sedang tidur di sebelahmu? Saya benar-benar berlutut. Mengapa saya benar-benar harus melakukannya? Jin Yuan tidak bisa berkata-kata. Kemarin, Mo Chen berkata kamu akan segera berlutut. Sekarang untuk apa kamu berlutut? Apa yang terjadi kemarin bukanlah salahku. Ucapan Zen yang sadar. Song Jingyu, believe it or not, Song Jingyu, deserve to be killed for his unwarranted offense. Yang diperlukan hanyalah satu kata darinya. Karena Tuan Mo tertarik dengan datang hotel, saya juga akan membicarakan tentang 30% kepemilikan saham saya di Tang Group. Saat saya bertemu Pak Mo, saya tahu selama Anda memegang tangannya, matanya memang luar biasa. Siapa Su Jingyu? Ya, karena Anda belum pernah menjadi telur lunak, makan satu gigitan sehari bisa menjamin kesembuhan Anda. Aku tidak bisa membalas budimu. Hal ini membuat orang membandingkan datang hotel dan Tang Group. Bukankah Hu Qifeng sangat arogan akhir-akhir ini? Apalagi yang dia katakan tadi? Keluar saja, Pak Tua, dia sudah keterlaluan. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jing Sue ini tidak memintaku mengatakan apapun ketika dia begitu agresif. Ayo, 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 ayo. Mo Chen sekarang bernilai 300 miliar, kalian semua. Apa yang baru saja kita lihat tidak dapat membuktikan bahwa identitas dan kemampuan Mo Chen memang akan berubah. Apakah ini akan menjelaskannya? Apakah sesederhana itu? Anda telah menikah dengan Mo Chen selama 3 tahun dan Anda masih belum memahami kemampuannya. Apakah Anda masih perlu mengemudikan layanan retailing online? Ya, Mo Chen berbohong. Namun semua dokter ajaib itu berlutut dan meminta sang majikan untuk memalsukan identitas menantu orang terkaya dan menjadi wakil kartu utama dunia, dan menjadi menantu orang terkaya.
Dia menggunakan lidahnya yang tajam untuk menyelamatkan rakyat dan menyembuhkan penjaga istana, membuat Dr. Qin yang baik hati menjadi makhluk surgawi. Itu sebabnya dia berlutut. Memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana itu terlalu rumit. Berapa usia Dr. Qin dan hubungan guru-murid? Saya mendengar bahwa pemain biola Fu dari Ludong disebut guru atau master. Tapi ini tidak mempengaruhi Mo Chen. Pemain biola dan saya kembali ke Chen untuk mengungkap penipuan Mo Chen. Tapi sayang sekali hal itu masih hilang sampai sekarang. Jangan khawatir. Aku akan membawamu ke desa dalam 2 hari. Ling Xiaoyuan dapat membuat subgrup lebih besar dan kuat hanya dengan satu kali. Dia tetaplah seorang pria berkaki lumpur yang berasal dari keluarga miskin. Seorang bangsawan muda dari keluarga kaya memiliki masa depannya sendiri. Lupakan saja, tidak peduli bagaimana Mo Chen menipunya, anak buah bibiku semua akan datang ke Jinhan saat itu. Mereka akan melupakan Mo Chen. Saya menipu ibu rumah tangga gula merah kandung saya ingin semangat Anda. Kenapa dia begitu takut padamu? Kelola pekerjaan ke atas dan ke bawah. Lift toko retail. Saya tidak berharap Anda menjadi sangat lucu dan berbakat. Mengapa Anda ingin menjalankan layanan retailing online? Menjadi dokter? Mengapa? Saya telah menganiaya Anda. Jangan berani-berani. Guru, saya telah melakukan segalanya dan mengirim orang untuk mengepung pelindung King Long Dharma dan kemudian saya akhirnya memungut tembok itu begitu cepat. Aku punya sesuatu untuk diurus. Aku akan menunggumu kembali. Anda harus memperhatikan keselamatan Anda. Saya Presiden Grup Tang, jangan membuat masalah. Ling Xiao bekerja untukku. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Oke, itu Su Jingsui. Jika Anda menangkapnya, Anda akan datang kepada saya untuk memperkosa seorang gadis tentara di siang hari bolong. Kamu orang tua? Jika Anda tidak percaya, saya akan memberi Anda kartu untuk membayar tunggakannya. Bantu aku. Kembali ke kota dan naik ke dalam. Kalianlah yang mengambil alih janji itu. Pergi ke istana Lin Xiu dan curi ke istana Lin Xiu. Aku tidak akan mati besok, tapi kamu orang tua berani mengatakan bahwa kamu adalah ayahku. Tapi saya belum harus berurusan dengan Nona San untuk bisa melewati ini terlebih dahulu. Nona Songwang, haruskah aku menghentikannya? 4 dewa jahat itu sendiri yang akan membunuhmu. Sekali lagi, ketiga pasukan berdoa untuk Tuan yang bijak. Mendapat perintah dari Tuhan. Ini seharusnya menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan memiliki kendaraan cadangan yang cepat. Aku harus pergi dan mengambil sendiri kendaraan pesanan Raja Dewa. Apa yang terjadi? Ketika Beijing menjabat berkali-kali, apakah hal itu akan diselidiki hari ini? Tuhan Allah benar-benar marah. Jika Mo Chen tidak terkejut dan tidak mati, haruskah kita tetap pergi? Kekuatan sebenarnya dari Yamashita Mo Chen juga kembali ke istana Ling Xiao kali ini. Aku ingin membawa kalian semua kembali ke halaman Ling Xiao dan menghancurkan Raja Dewa Wencheng dan Qian Qiuan. Ayo sembunyi dulu dan serigala gila akan menangkap jangkrik. Tapi kamu ada di belakangku. Aku. Anda belum mati tetapi kekuatan Anda telah pulih. Anda mencari kematian. Dengan bimbingan Raja Dewa, kekuatanmu cukup kuat. Kaulah yang ingin mati. Bunuh dia dulu. Dewa seni bela diri memerintahkan mereka berempat untuk bergegas menuju saudara-saudaranya dan menjadi 4 dewa perang. Mengapa membunuhnya? Anda di sini untuk mengambil tindakan. Jika Anda berani merusak darah, Anda tidak bisa menghentikan darahnya. Kembali. Saya telah menangani 4 kasus serius.
Itu Lao Chen. Chen Wangling, Anda tidak memenuhi syarat untuk peduli dan meninggalkan pesan. Saya sudah pergi selama 3 tahun dan dia berani tinggal di sini. Dia ingin mengirim Anda ke alam batin Youning untuk merasakan dunia. Jangan mengira aku sedang bersembunyi. Saya hanya ingin menempuh jalan setengah langkah seperti kucing, babi, dan tikus. Ada juga 2 bos dari jalur setengah langkah. Hari ini Raja Surga melakukan pertarungan sengit. Jika ada orang jahat, larilah. Saya akan menghadapinya. Itu bagus. Aku belum menikah denganmu. Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Apakah Anda ingin memimpikannya? Benarkah ini orang jahat? Itu bagus, oke? Guru, semuanya telah beres. Ada beberapa hal yang harus aku tangani. Saya sangat suka orang membeli kostum wanita. Jika kamu mati, dia akan memiliki kesempatan untuk tampil. Untuk orang yang melamun, saya masih harus kehilangan beberapa orang. Temukan saya tempat yang cocok untuk mengambil foto rumah. Anda tahu, itu dia. Saya pikir anak laki-laki dari kota Benmo, Jingyu, mempengaruhi suasana hatinya. Jadi selama Tuan Hu menghormati dan bersedia datang ke keluarga Qin untuk berlibur, Tuan Su akan sangat senang, bukan? Apakah kamu ingin menikah denganmu? Jika Anda tidak bisa menikah dengan orang brengsek itu, mengapa Anda harus pergi? Itu akan merusak mood Anda. Wu Qifeng mengizinkan Anda datang ke sini. Hari ini saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh melakukan ini. Simpan dia selama sisa hidupmu untuk mencintai keluarga kita. Nilai 30% Jing Huangshi Group beberapa kali lebih mahal. Lalu barang berharga macam apa kamu ini? Sekalipun dia menipu sejumlah uang, itu tidak dapat mengubah mentalitasnya bahwa dia hanya pantas menjadi orang kelas bawah. Kami tak mau dituduh diburu oleh para polwan ini. Saya datang ke Di Hao Bianan untuk mengambil foto pernikahan. Saya datang ke Di Hao Bianan untuk mengambil foto pernikahan. Sekalipun Anda menipu orang terkaya di dinasti Tang, dari mana uang itu berasal? Saya beritahu Anda bahwa uang di Kuan Yun Tu diberikan kepada orang terkaya di dinasti Tang di depan keluarga Qin. Tidak peduli seberapa lembutnya kamu memukulku, aku akan memberitahumu harga dari tamparan ini. Seseorang dari keluarga Raja Qin masuk ke halaman nomor 1. Mo Cheng, aku sudah menyapa keluarga Raja Liu. Dia akan segera tiba di sini. Itu adalah keluarga Qin. Ketika Anda melihat saya, Anda mempermalukan keluarga Qin. Kamu sudah mati hari ini. Apakah kamu pikir kamu bisa memberikannya kepada kerabatmu jika kamu hanya mendapatkan token hadiah? Itu omong kosong. Mengapa kamu memukul seseorang lagi? Kamu sangat mengecewakanku. Anda hanya dapat melihat Mo Chen. Maka Anda tidak bisa memukul seseorang. Memukul seseorang adalah hal yang salah. Dia berani memukulku. Dengan pengurus rumah tangga, hanya tersisa satu anak yang tidak punya rencana dan tidak berencana memaksa nomor 1 masuk penjara. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Siapa kalian berdua? Kalian berdua tidak memiliki kesempatan untuk bertemu di lokasi. Anda hanya membawa foto pernikahan. Apakah kamu begitu jahat? Atau Tuan Liu pasti orang lokal yang pelupa seperti Tuan Su? Salah satunya menjadi filosofi keluarga Qin. Keluar dari sini sekarang, dasar pencemooh. Percaya atau tidak, kamu konyol. Pahlawan nomor 1 adalah kamu. Meskipun pendukung di belakang Anda adalah Vietnam Tian, yang menipu sejumlah uang dengan menjadi simpanan, Anda tidak tahu seberapa bagus kaki Anda. Mo Chen akan segera mengajak Su Ji Sue Nu untuk menonton kalian berdua bercinta. Bukankah itu villa Di Hao? Karena sudah masuk, Anda harus membeli Di Hao Villa dalam waktu 3 menit. Anda adalah pemilik pameran ini. Saya berkata, Mo Cheng, kamu hanya punya identitas. Saya benar-benar berpikir bahwa sedikit uang dapat membeli hasil yang begitu mulia.
Karena kamu berbohong, tahukah kamu kalau kamu seperti badut sekarang? Jika Anda masih merasa malu, ambillah susing dan segera coba. Badut ini bagaimana kamu bisa begitu kompetitif? Jika Anda bisa menguburkan pemimpin keluarga Qin dan berlutut serta bersujud kepada Anda, beranikah Anda? Itu sudah cukup. Ini adalah berkah besar dari keluarga Qin. Ayo, aku akan mendorongmu ke bawah. Guru, mengapa? Ini tidak mungkin. Mengapa keluarga Qin memberi Anda banyak hal? Bagaimana Anda bisa membiarkan keluarga Qin memberikannya kepada Anda dengan wajah sebesar itu? Bagaimana Anda bisa meminta keluarga Qin untuk memberikannya kepada Anda hanya dengan satu panggilan telepon? Siapa kamu? Kakak ipar, kataku. Saya ingin memberikan materi kuno kepada keluarga Su. Mengapa sebaiknya Anda memastikannya sebelum kembali? Anda masih tidak tahan. Kamu sungguh bodoh dan bohong. Keluarga kami akan memberi kami rumah terlebih dahulu. Anda sebaiknya menelepon Chu Shenqing dan memastikan hubungan apa yang dimiliki tim keluarga Qin dengan Anda saat ini. Sekalipun Anda sedang menyombongkan diri, Anda hanya berani mengatakan bahwa dengan membeli keluarga Qin dan langsung mengambil alih leluhur keluarga Qin dengan identitas dan status Anda sendiri. Apakah Anda bodoh? Mengapa Anda perlu menelepon saya setelah orang asing? Mengapa kamu sangat mencintaiku? Terima kasih wanita. Bagaimana kalau... Apakah Anda sudah memberikan rumah itu kepada Nona Su? Saya sudah memberikan villa nomor 1 kepada Nona Su. Apakah kamu puas? Tuan Qin, kami sangat puas dengan kerah tebal Anda. Keturunan macam apa yang saya katakan? Saya memberikan rumah tua keluarga Qin kepada saya hanya demi wajah saya. Jika Su Jing di sebelahku bukan Su Jing di sebelah Tuan Wu, apakah masih ada di sana? Tuan Meng Nona Su. Bukankah aku harus menyalahkan dia atas rasa sakit di kakinya? Saya bukan Nona Song klasik. Saya mengirim seseorang untuk memindahkan barang bawaan orang lain. Inilah kuncinya. Apakah kamu melihatnya besok? Rumah ini adalah tambahan baru dalam keluarga Qin. Fantasi itu milikmu. Akankah rumah ini menjadi sesuatu yang baru? Rumahnya bagus, tapi tidak apa-apa meminta Mo Cheng meminjamkanmu bantuan. Aku bahkan tidak akan tidur di malam hari jika kamu tidak membersihkannya. Kepala keluarga Jin, kenapa kamu ingin menyenangkan Mo? Anda harus mengajarinya dengan baik. Ada juga Nona Su di langit, jadi orang lain bisa mengajarinya dengan baik. Silakan suka, berlangganan, meneruskan, dan memberi penghargaan untuk mendukung Kolom Spiegel dan Dian-Dian. Saya tidak tahu apakah saya cukup beruntung memberi Anda wajah ini. Terima kasih Pak Mo. Aneh sekali, mengapa Anda menyalahkan bajingan tua Tang Aotian itu? Begitu dia menipu orang asing itu, dia memperlakukan orang asing itu sebagai makhluk gaib dan membiarkannya menjadi alami. Ya, orang-orang seperti keluarga Qin yang mengejar kesehatan dan umur panjang dengan kekayaan pasti akan bersedia menyenangkan bisnis. Berkabut dan bergemuruh. Jin Yuan akan mengikutiku untuk menghadiri jamuan pemasaran. Bahkan jika aku ada. Semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Waktunya telah tiba untuk menarik hadiah. Mazhida dibangun untuk menjadi kapal induk atau jet tempur. Sekalipun Anda seorang Mazhida, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengadakan pertemuan ini. Saya meminta Suzaku untuk tiba dalam 2 hari, tapi dia masih terlambat 1 menit. Jadi dia berdiri bersamamu dan mendengarkan kami. Apakah ini yang sebenarnya? Hari ini, tahun lalu, saya diracun dan ditusuk. Dia menyebutku Tahta Liao. Hari ini, aku ingin menyakiti semua yang telah hilang dariku. Anda juga menentangnya. Saya menentang kedatangan Lin Xiaojian. Saya setuju, Kui Ling Xiao itu suci. Dong Ze dipromosikan menjadi kepala ruang penyiksaan, tetapi dalam 3 tahun terakhir, dia diperlakukan secara tidak adil, dan dia meninggal secara tidak adil. Saya pandai terbakar, tetapi dia masih bisa berada di lembah dan guru Balai Sintang memutuskan untuk berurusan dengan Maha Guru di atas meja dan membersihkannya. Jika Anda adalah pemimpin aula, siapa yang dapat membantu Anda? Terkadang saya harus melakukan pekerjaan dengan baik membersihkan interior. Bersihkan pegangannya untukku. Selain itu, letakkan pegangan persegi di bagian belakang dan letakkan di posisi atas.
Datang dan saksikan lamaran saya. Datang. Ayo pergi. Ya Tuhan, ini lebih dari Jinhai. Toko pemasaran adalah kekuatan terkecil di dunia. Mereka adalah yang teratas. Para tamu yang diundang ke sini hari ini adalah kekuatan terbesar di dunia. Dengan siapa aku makan malam? Tuan Yamaguchi, Presiden perusahaan Yamaguchi Taiwan Yamaguchi-ju, juga ingin menghadiri perjamuan sekolah Lin. Jinyu, salah satu anggota subgrup tadi malam, juga mengundang kami makan malam bersama. Dengan investasinya, subgrup kami meroket. Silakan suka, berlangganan, meneruskan, dan memberi penghargaan untuk mendukung kolom Der Spiegel dan Dian-Dian. Sepertinya wanita jalan kecil Su Jingsui. Ini rumahmu, kamu dan ini semua adalah tokoh terkenal, apalagi kamu, dan kamu masih terlibat dalam segala hal tentang aku. Apa itu, Yanan? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Mo Cheng dan dia tidak ada di sini? Tidak akan ada tempat untuk menumpuk di depan toko pemasaran, jadi dia tidak berani. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan dengan perempuan jalan kecil ini? Wu Xiaojin juga menangkap Mo Cheng yang memperlihatkan wajahnya. Ini adalah sebuah masalah. Saya khawatir dia tidak bisa keluar. Saya bilang kalian telah bergabung dan itu adalah pengganggu. Saya mengatakannya seperti Master Lin Gunyan karena dia ingin menertawakan saya sampai mati. Dia pasti sudah beralih profesi menjadi pengantar barang. Aku menyelinap masuk sementara tidak ada yang membutuhkan Anda. Selamat berlangganan. Dengan berkedok mengantarkan makanan, orang tersebut akan segera ditangkap dan tidak dilakukan lagi. Jika kamu terlambat lagi, bibiku akan takut untuk datang ketika dia melihatmu. Meski aku tidak punya perasaan, aku tetap berharap kamu bisa merasa percaya diri. Cincin berlian ini begitu indah sehingga cintamu yang mendalam mempercayaiku. Bukankah itu mematahkan mahalnya harga berlian merah muda yang dilelang gas? Saya juga tahu ini tentang saya, bukan? Bukankah kamu memiliki cincin berlian dengan hati cinta sejati? Salah jika mengatakan bahwa dia mengenal cinta. Ini jelas bohong. Mo Zai. Itu benar. Bahkan jika kamu menjadi sampah ini, karena cinta sejatimu benar-benar dibeli oleh direktur keluarga kerajaan, bagaimana kamu bisa yakin itu bohong? Saya menyarankan agar saya dapat menggunakan kepribadian dan karir saya untuk menilai dan melelangnya secara pribadi untuk perusahaan. Sama sekali tidak akan ada masalah. Bagaimana cincin berlian sekuat itu bisa ada di sini bersamamu? Di matamu, di mataku. Sama seperti kalian, meskipun ini benar, tetap saja super sengit. Orang ini tidak hanya mencuri cincin berlian itu, tetapi juga mengatakan bahwa Anda, raja negara Anda, memintanya untuk mengambilnya. Apakah kamu tidak punya otak? Anda benar-benar ingin merehabilitasi diri sendiri. Ini aku putra tertua yang dicadangkan untuk pernikahan putra mahkota. Saya ingin tumbuh di Gunung Feifrog. Ada pepatah lama di gedung itu, sang ibu membakar demi keluarganya. Cepat dan berikan hatinya yang berdebu kepada Bibi Tao. Jika kamu tidak ingin mati, beri aku lab sebentar lagi. Anda sedang mengandung anak kembar. Anda bisa menyulam pot. Apakah ini waktunya berdoa untuk pertumbuhan bumi? Dewa mau berkata bahwa pedang berlian ini diminta oleh pemimpin negara kepulauan. Dia berani menunjukkan rasa hormat kepada raja kita. Permisi. Sialan, tolong maafkan aku. Brengsek. Brengsek. Dia sebenarnya bercanda. Kenapa kamu begitu takut padanya? Jika dia melemparkanku ke laut demi hiu, siapa? Tuan Mo, tolong curi hati cinta sejatinya. Apakah cinta sejati itu dicuri? Silakan lebih lanjut, Tuan Mo. Yang tersisa hanyalah dikuasai dan bahagia. Mohon maafkan saya Jin Sui. 3 tahun lalu, kamu memarahiku, aku kalah, aku tertawa, aku mendukungku, aku bahkan tidak minum. Aku akan memperbaiki kekacauan 3 tahun terakhir, aku bersedia. Lin Jun Tianxia. Kursi yang Anda duduki sekarang adalah toko pemasaran. Ambil Su Jingsui dan duduklah di atasnya.
他们怎么敢跟那里做？这不是犯了大刑吗？莫尘，我愚蠢！你现在坐的位置可是凌霄殿带着苏静雪坐上去。 Ketika saya, Guing, tidak bisa datang dan saya lapar, Anda harus merespon secara perlahan sesuai jadwal. Kali ini, jika kamu mati, maka kamu dapat menggunakan tentara. Mochen, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Ini semua adalah bawahanku. Istana penguasa dewa sudah mati. Aku bertekad untuk menjadi istriku, naga yang bernapas dengan anjing, dan aku tidak akan pergi bersama ular itu. Anda dan saya adalah dua ular yang menjadi sombong. Ternyata saya adalah seorang tunawisma dan tidak mempunyai keluarga yang bisa menghidupi orang tua saya. Sangat mustahil bagi saya untuk membawa mereka semua ke dunia bawah dan api penyucian untuk bekerja keras dan disiksa selama sisa hidup saya. Aku akan membawamu untuk menguasai dunia.